Barcelona dilaporkan sedikit lagi akan mengunci transfer pertama mereka di musim panas ini. Las Azulgrana dikabarkan akan mengunci transfer Vitor Roque. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barcelona sudah selangkah lagi untuk mengamankan jasa Roque di musim panas ini. Striker timnas Brasil U20 itu menarik perhatian Barcelona setelah ia menembus tim utama Atlético Paranaense di usia yang masih sangat muda. Barcelona langsung satset dalam perburuan sang striker. Alhasil mereka berhasil mencapai kesepakatan pribadi agar sang striker pindah ke Camp Nou. Direktur olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan akan terbang ke Brasil untuk menemui perwakilan klub Serie A Brasil itu agar Roque bisa pindah ke Camp Nou sesegera mungkin. Dejan Kulusevski akan tetap berseragam Tottenham pada musim depan. Masa peminjaman Kulusevski bersama Tottenham akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Namun, mantan pemain Parma tersebut akan tetap berada di London lebih lama lagi. Kini lewat laman resmi mereka, Tottenham menyatakan bahwa status Kulusevski telah dipermanenkan. Dia menekan kontrak baru bersama Spurs hingga 2028 mendatang. Juventus mengumumkan kalau kepindahan Kulusevski memakan biaya sebesar 30 juta euro. Spurs akan menyelesaikan pembayarannya selama 6 tahun. Liverpool dilaporkan sudah mendapatkan gelandang potensial untuk memperkuat tim mereka. The Reds dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Gabri Veiga dari Celta Vigo. Menurut Fabrizio Romano, Liverpool sudah bergerak untuk mendapatkan jasa Veiga di musim panas ini. Mereka sudah membuka komunikasi dengan manajemen Celta Vigo. Pihak Liverpool sudah menanyakan sejumlah informasi terkait ketersediaan sang pemain di bursa transfer kali ini. Namun Liverpool disebut belum membuat langkah konkret untuk merekrut Veiga. Mereka belum mengajukan tawaran apapun kepada Celta Vigo. Sang pemain dikabarkan hanya bisa meninggalkan Celta Vigo dengan tebusan sekitar 40 juta euro. Kabar menarik datang dari Manchester United, di mana mereka rupanya memasukkan striker Aston Villa, Ollie Watkins ke dalam daftar belanja mereka. Watkins sendiri merupakan salah satu pemain yang cukup bersinar di Aston Villa, di mana musim ini ia telah mencetak 15 gol dari total 37 penampilan bersama skuad Aston Villa. Dilansir dari The Athletic, ketertarikan United di bawah asuhan Erik ten Hag ini tak lepas dari kebutuhan mereka akan striker. Alasan yang lain karena dari segi biaya Watkins terbilang lebih terjangkau dibandingkan target mereka yang lain. Bek sayap Chelsea, Marc Cucurella, dikabarkan telah muncul sebagai target potensial Newcastle United pada jendela transfer musim panas ini. Menurut The Mirror, tampaknya Chelsea mungkin akan diberi kesempatan untuk menguangkan pemain berusia 24 tahun itu oleh Newcastle United. Eddie Howe berada di pasar transfer untuk mencari bek kiri baru, setelah memainkan bek tengah Bourne di posisi itu musim lalu. Sementara Matt Targett dapat meninggalkan ST James Park dalam beberapa bulan mendatang. The Magpies mungkin akan bersedia untuk mengeluarkan dana sebesar 30 juta pound sterling untuk Cucurella. Pantas saja Marcus Rashford terus menunda-nunda perpanjangan kontrak barunya di Manchester United. Ternyata dia memang menunggu untuk menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Old Trafford. Penyerang internasional Inggris itu kontraknya akan berakhir tahun depan. Sekarang bersiap untuk mendapatkan kontrak baru dengan kenaikan gaji hampir 2 kali lipat dari bayarannya saat ini sekitar 3,8 miliar rupiah per pekan. Menurut berita yang diungkap Sunsport, Marcus Rashford akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Manchester United. Dia akan mendapatkan gaji yang dimiliki David De Gea senilai 7,2 miliar rupiah per pekan. Menurut laporan itu, Marcus Rashford akan menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan Manchester United, akan memiliki opsi perpanjangan untuk 12 bulan tambahan. Pukulan telak datang menghampiri Manchester United di bursa transfer musim panas. Bek incaran mereka yaitu Kim Min-jae, hampir pasti pindah ke raksasa Bundesliga, Bayern Munchen. Melansir laporan terbaru dari jurnalis kondang Italia yaitu Fabrizio Romano, Kim Min-jae dilaporkan hanya perlu membubuhkan tanda tangan untuk resmi bergabung menjadi pemain baru Bayern Munchen. Bayern disebut sudah sepakat membayar uang 60 juta euro kepada Napoli, dan tinggal mengirimkan proposal kontrak saja kepada Kim untuk menuntaskan kepindahannya ke Allianz Arena. Menurut Fabrizio Romano, Kim nantinya akan diikat kontrak jangka panjang berdurasi antara 5 sampai 6 musim.
Bek berusia 26 tahun tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar 8,5 juta euro per musim dari Bayer, naik hampir 3 kali lipat dari upahnya yang cuma di angka 3,2 juta euro per musim bersama Napoli. Presiden Federasi Brasil, Ednaldo Rodrigues mengonfirmasi jika pihaknya sudah mencapai kata sepakat dengan Carlo Ancelotti. Sosok asal Italia itu bakal menukangi Selecao pada 2024 mendatang. Ednaldo sudah mengonfirmasi jika Ancelotti bakal datang ke Brasil pada tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang, sehari pasca masa baktinya bersama Real Madrid berakhir. Namun, Ednaldo disebut ingin mengumumkan kedatangan Ancelotti sebelum kontraknya bersama Madrid berakhir. Meski sudah mencapai kesepakatan secara verbal, pelatih asal Italia itu belum bisa menekan kontrak baru atau diumumkan sebagai pelatih anyar Brasil lantaran berdasarkan aturan FIFA. Pemain atau pelatih baru bisa mengumumkan tim barunya 6 bulan hingga kontraknya berakhir. Artinya, Ancelotti baru bisa diumumkan pada tanggal 1 Januari tahun 2024 mendatang. Barcelona berpotensi kehilangan pemain incarannya, Ruben Neves, lantaran raksasa Saudi Pro League, Al Hilal siap membajaknya dari Wolves dengan mahar 55 juta euro. Pekan depan, realisasi transfer bakal diumumkan. Menurut laporan Relevo, negosiasi antara Wolves dan Al Hilal sudah hampir rampung dan pengumuman kedatangannya bakal diumumkan dalam waktu dekat. Agen sang pemain, Jorge Mendes disebut sudah melakukan negosiasi dengan Al Hilal di London beberapa hari lalu. Deal hampir dekat, ia bakal menjadi legiun top Eropa yang merapat ke Timur Tengah. Menurut laporan dari Daily Mail Football, Arsenal menaruh minat kepada gelandang milik Southampton, Romeo Lavia, dan siap bersaing dengan tim London lainnya yaitu Chelsea untuk memperebutkannya. Melihat Southampton yang sudah terdegradasi dari Liga Inggris, Arsenal bisa menjanjikan pemain asal Belgia itu untuk bermain di kompetisi Liga Champions. Tentu saja jadi keunggulan utama dalam membujuknya mau hijrah ke meriam London, meski harus bersaing dengan Chelsea yang sedang memulai era baru bersama Mauricio Pochettino. Arteta nampak optimistis mampu membawanya lantaran diprediksi bisa menjanjikan untuk dapatkan tempat reguler. Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, mengkritik Barcelona yang secara terbuka berusaha mendekati Joshua Kimmich di bursa transfer musim panas ini. Presiden Die Roten tersebut menegaskan bahwa Kimmich tidak untuk dijual. Xavi menyebut bahwa Kimmich adalah pemain kelas atas yang dibutuhkan Barcelona. Bahkan, Xavi menambahkan bahwa ia dan timnya siap menjalin negosiasi dengan manajemen Bayern Munich apabila raksasa Bundesliga tersebut membuka pintu transfer untuk Kimmich. Hainer pun geram melihat pendekatan Barcelona yang dilakukan secara terang-terangan ini. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan rasa hormat saya terhadap Barcelona dan saya tahu Xavi adalah pemain yang luar biasa. Tetapi saya tak mengerti kenapa mereka secara terbuka berusaha mendekati pemain kami. Joshua Kimmich jelas adalah pemain yang tak akan kami jual, tegas Hainer, dilansir dari 90 Min. Dikutip dari laman Twitter @chefbayer, salah satu klub Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya bahkan diklaim telah mengajukan tawaran 3 tahun kontrak untuk Thomas Muller. Sebelumnya, perwakilan dari klub tersebut juga sudah coba melakukan komunikasi secara intens dengan pemain 33 tahun tersebut. Muller menolak mentah-mentah tawaran tersebut, karena ia masih ingin melanjutkan karirnya di Eropa, dengan ambisinya untuk tampil di Piala Eropa 2024 yang dilangsungkan di Jerman. Bermain di sepak bola level tertinggi akan lebih menguntungkan bagi Muller ketimbang berkiprah di Liga Pro Saudi. Gelandang AC Milan, Sandro Tonali memiliki beberapa pengagum di Premier League, namun pemain asal Italia tersebut tidak tertarik untuk berganti klub. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Tonali sendiri memiliki nilai pasar tidak kurang dari 65 juta euro. Namun baik manajemen maupun sang pemain, keduanya tidak berniat untuk mendengarkan tawaran apapun yang masuk di musim panas ini. Sandro tidak dapat disentuh, dia sangat penting untuk masa kini dan masa depan Milan. Tidak hanya itu, Tonali juga dianggap sebagai landasan dari proyek jangka panjang Milan untuk membangun tim dari pemain muda berbakat. Timothy Castagne bisa kembali ke Serie A, seiring dengan ketertarikan Juventus terhadap mantan pemain Atalanta itu, dan kini kabarnya sedang melaksanakan negosiasi dengan Leicester City. Menurut kabar dari jurnalis Gianluca Di Marzio,
Pembicaraan di antara kedua klub sedang berlangsung dan sang pemain serta pelatih Massimiliano Allegri telah memberi restu. Yang perlu dilakukan kedua klub kini adalah untuk bersepakat seputar harga transfernya. Namun, Leicester City dikabarkan menolak untuk melakukannya setelah terdegradasi. Kabarnya, Leicester meminta sekitar 15 juta euro untuk menjual Castagne, dan Juve berniat untuk memangkas nilai tersebut pada saat negosiasi. Laporan terbaru menyebut AC Milan telah mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan untuk mendatangkan Wilfried Gnonto dari Leeds United. Menurut laporan dari Calciomercato, kemungkinan untuk kembali ke Italia semakin terbuka bagi Wilfried Gnonto, terutama setelah klubnya saat ini, Leeds United, terdegradasi ke Championship. Setelah mereka terdegradasi, Gnonto ingin meninggalkan West Yorkshire. Kini AC Milan dan Fiorentina telah melakukan penjajakan pertama. Pemain berusia 19 tahun tersebut terbuka untuk dijual dengan harga 20 juta euro. Angka tersebut dianggap berlebihan oleh kedua klub Italia tersebut, dan dalam kondisi seperti ini mereka tidak bersedia melakukan negosiasi. Namun, dengan harga yang lebih rendah atau formula peminjaman dengan opsi pembelian permanen, ketertarikan mereka bisa jadi lebih konkret, bahkan potensi transfer di musim ini sangat terbuka lebar.